Film ini akan berfokus pada sepasang suami istri yang bernama Randa dan Suci. Pada saat itu, kita diperlihatkan aktivitas mereka yang baru saja pindah ke sebuah apartemen. Diketahui, Randa sendiri berprofesi sebagai penulis, sedangkan Suci istrinya berprofesi sebagai pengusaha di bagian fashion. Pada malam harinya, ketika Jack sedang bekerja, Suci tiba-tiba datang mengajaknya bermesraan. Namun, kala itu Randa sedang fokus bekerja, ia pun menolak ajakan dari istrinya tersebut. Oleh karena itu, membuat mereka bertengkar hebat. Setelah itu, Randa memilih untuk mencari angin di luar apartemennya. Nah, kebetulan pada saat itu ada tetangganya yang melintas. Akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain. Tetangganya itu bernama Arman. Ia merupakan seorang penulis novel terkenal, dan kebetulan ia sangat diidolakan oleh Randa. Pada suatu hari, Randa diundang oleh Arman untuk makan malam bersama di apartemennya. Randa dan Suci pun datang ke sana, dan tak lupa Randa membawa buku karya dari Arman untuk dimintai tanda tangannya. Tak berselang lama, anaknya Arman bernama Bel pun keluar dari kamarnya. Di sini terlihat, Randa tampaknya terkesima melihat kecantikan Bel. Perkenalan Randa bersama Bel membuat Randa kepikiran dan membuat ia susah untuk tidur. Hingga pada akhirnya, Randa pun memutuskan untuk mendatangi apartemennya Arman. Dan secara kebetulan, yang membuka pintunya itu adalah Bel sendiri. Dengan alasan ketinggalan sapu tangan, tanpa basa-basi Randa langsung mendaratkan ciuman di bibir Bel. Beruntung kejadian itu tidak dilihat oleh Arman, di mana ia tiba-tiba keluar dari kamarnya. Di sana, Randa pun beralasan di mana tujuan ia datang ke sana cuma mengambil sapu tangannya yang ketinggalan. Karena kebetulan Randa sudah ada di sana, Arman pun sekalian mengembalikan buku yang ia sudah tanda tangani. Lalu pada keesokan harinya, Randa menuliskan pertemuannya dengan Bel, yang nantinya dijadikan sebuah karya novel. Sementara itu, Arman juga sedang menulis karya novelnya. Namun karena idenya tersendat, ia menjadi pusing dan memilih mencari inspirasi di luar rumah. Randa yang mengetahui Bel sedang sendirian di rumah, lantas pergi menemuinya, dan tanpa basa-basi mereka pun langsung kuda-kudaan. Arman yang curiga perilaku anaknya di belakangan hari ini, lantas ia memeriksa buku harian Bel ketika anaknya itu sedang pergi ke gereja. Dari sanalah Arman mengetahui di mana anaknya Bel telah menjalin hubungan gelap dengan Randa. Lalu, Arman pergi ke apartemennya Randa, namun di sana hanya ada Suci seorang diri. Niat hati ingin memberitahu perilaku suaminya pada Suci, tapi kala itu Arman urung mengatakannya karena Suci terlebih dahulu curhat, di mana akhir-akhir hari ini seperti ada yang janggal di keluarganya. Setelah mendengar curhatannya Suci, Arman langsung mendapatkan sebuah inspirasi untuk menulis sebuah novel yang menceritakan kisah hidup dari Randa dan Suci. Pada suatu hari, Randa yang mengetahui kalau Arman sedang tidak ada di rumah lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk menemui Bel. Nah, ketika mereka ingin melakukan kuda-kudaan, Randa tidak sengaja menemukan celana dalam pria di kamarnya Bel. Gadis itu pun mengatakan kalau sedari kecil dirinya sudah dinodai oleh ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Randa lantas terdiam dan bergegas pergi meninggalkan Bel begitu saja. Beberapa hari kemudian, ketika Bel ingin pergi ke gereja,
Randa tiba-tiba muncul dan mengajaknya ngobrol di dalam mobilnya. Di sana, Bel berkeluh kesah, di mana ia sendiri sangat membenci ayahnya sendiri. Oleh sebab itulah ia rajin ke gereja, di mana ia selalu meminta agar ayahnya lekas-lekas dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah mendengar curhatan dari Bel, Randa merasa menyesal telah mengidolakan Arman. Kala itu, Bel mengungkapkan di mana Randa adalah semangat hidupnya. Dan Gayum pun bersambut, di mana Randa juga cinta pada Bel, dan ia berjanji akan setia padanya. Karena Randa pulang larut malam, membuat Suci menjadi emosi. Berkali-kali Suci mengirimkan pesan dan menelpon, tapi tidak ada yang direspon. Di sana, Randa pun beralasan di mana kala itu ia sedang sibuk bekerja. Mendengar itu Suci tentu tidak percaya begitu saja, di mana Suci yakin kalau Randa telah berselingkuh di belakang dirinya. Akhirnya mereka pun bertengkar hebat, dan akhirnya Randa pun pergi dari sana dan meninggalkan Suci begitu saja. Keesokan harinya, Suci kembali curhat sama Arman, di mana Randa telah berani berselingkuh di belakangnya. Oleh karena itu, dirinya akan menghabisi Randa beserta simpanannya itu. Lalu Arman berkata, di mana dirinya akan membantu Suci untuk mencari tahu siapa wanita yang telah merusak rumah tangga mereka. Sepulangnya Arman ke rumah dan akan mulai bekerja, Bel tiba-tiba ngajak Randa masuk ke kamarnya. Di sana Bel bilang kalau ia sudah memberitahu kepada Randa tentang perilaku minus ayah kepadanya. Mendengar hal itu, Arman terkejut dan hanya bisa diam, dan hanya bisa membiarkan Randa masuk ke kamar anaknya. Setelah selesai mereka berkuda-kudaan, ternyata Randa sudah ditunggu oleh Suci di luar apartemen. Suci pun langsung meluapkan emosinya, sembari menuding kalau Randa sudah berselingkuh dengan Bel. Beruntung Arman muncul dan berbohong, di mana pada saat ini Bel sedang tidak ada di rumah. Dan pria itu juga menambahkan, kalau kedatangan Randa di sana adalah untuk belajar sekaligus meminjam bukunya. Mendengar itu, Suci sontak terdiam. Malam harinya, terlihat Bel sedang ngobrol dengan Arman. Ternyata selama ini mereka berpura-pura menjadi ayah dan anak, agar ia mendapatkan inspirasi dari kisah hidup Randa dan Suci. Sementara itu di sisi lain, Randa dengan serius membuat rencana untuk menghabisi Arman. Di sana, Randa pun telah menyuruh seorang supir taksi untuk mengeksekusinya. Keesokan harinya, dari balik jendela Randa memperlihatkan pada Suci, di mana Arman secara langsung ditabrak oleh supir taksi hingga meninggal. Menyaksikan peristiwa itu, Bel bukannya senang, ia malah pingsan seketika. Di saat acara pemakaman Arman, Randa tanpa sengaja melihat satu foto di dalam apartemen pria itu. Ternyata, itu adalah foto pernikahan Bel sama Arman. Di sini Randa baru sadar, di mana ia telah dijebak oleh sepasang suami istri itu. Fakta tersebut membuat Randa frustrasi, ditambah Bel tidak mau menemuinya lagi. Hingga suatu hari, seorang kurir datang sama Suci dan menyerahkan buku karya yang telah dibuat oleh Arman sebelumnya. Setelah membaca buku itu, Suci pun terkaget-kaget, di mana buku itu menceritakan tentang rumah tangganya sama Randa dan tentang perselingkuhan Randa bersama Bel. Dengan penuh amarah, Suci langsung membangunkan Randa yang sedang tidur dan memberitahu apa yang telah ia baca dari novel karya dari Arman. Mereka pun bertengkar hebat, hingga akhirnya Randa tidak sengaja menghabisi nyawa Suci istrinya sendiri. Tidak lama kemudian,
Polisi pun datang untuk meringkus Randa. Penangkapan Randa pun disaksikan oleh seluruh penghuni apartemen, dan termasuk Bel bersama pacar barunya. Karena Randa sudah tertangkap, berakhir pula film kali ini.